144. Penerjemah, Rainbow Turtle. Ya ampun, ini bisa berakhir lebih cepat dari yang aku kira. Dok Kaebi terkikik ketika dia melihat pertempuran berdarah antara Yo Jong Hyuk dan Nirvana. Jika tidak 1,5, saya pikir setidaknya sepertiga dari inkarnasi akan mati. Cerita ini tidak menarik. Di udara, 3 Dok Kaebis perantara sedang menatap stadion. Inkarnasi di luar stadion membeku saat penampilan para Dok Kaebis. Setiap kali mereka muncul, sesuatu yang konyol terjadi. Apakah ada baiknya memberikan petunjuk sekarang? Itu bukan masalah besar. Ayo lepaskan mereka sedikit lebih cepat. Saat para Dok Kaebis berbicara, peringkat inkarnasi mulai muncul di papan di udara. Plus. Inkarnasi terkuat ke-8 di Seoul Dome adalah Moonlight Girl Yosangah. Inkarnasi terkuat ke-7 di Seoul Dome adalah benteng bersenjata Master Gong Pildu. Inkarnasi terkuat ke-6 di Seoul Dome adalah Hakim Kehancuran Jung Hee-won. Plus. 3 peringkat dilepaskan dalam sekejap dan reaksi orang-orang hampir meledak. Siapa Yosangah? Gadis cahaya bulan. Petik 2. Gong Pildu adalah yang ke-7. Jung Hee-won juga menonton layar elektronik di langit. Ya ampun, aku ke-6. Aku ke-10. Uni, apakah Anda ingin bertanding melawan saya? Li Jihye bertanya ketika dia menginjak Jeon Il-do, yang terjebak di tanah. Jung Hee-won juga menginjaknya dan menjawab, harem, maaf, tapi sulit. Sponsor saya menyukaimu. Petik 2. Apa, mengapa? Alih-alih menjawab, Jung Hee-won mengarahkan pedangnya ke Jeon Il-do. Maaf, Jeon Il-do si yang bahkan tidak bisa masuk 10 besar. Seluruh tubuh Jeon Il-do menggigil melihat pisau itu dan dia bertanya, Jung Hee-won, bagaimana kamu bisa menyingkirkan infeksi pikiran? Jangan tanya aku akan membunuhmu jika kamu tidak menjawab dengan cepat. Petik 2. Jika kamu membunuhku, kamu tidak bisa menyingkirkan kubah. Ini adalah kata-kata penuh terakhir yang dia katakan. Suasananya agak melelahkan sehingga Jung Hee-won meninju Jeon Il-do sekali lagi sebelum pergi untuk menemukan Kim Dokja. Dokja si. Namun, Kim Dokja tidak ada. Plus. Inkarnasi terkuat ke-5 di Seoul Dome adalah pedang baja murni Lee Hyun-sung. Plus. Lee Hyun-sung dan Gong Pildu berkelahi dengan monster di luar kubah mendengar pesan itu. Gong Pildu mengerutkan kening dan bertanya. Petik 2. Apa itu baja murni? Aku juga tidak tahu. Lee Hyun-sung menggunakan Great Mountain Smash pada monster kelas 5. Untuknya yang bisa menggunakan transformasi baja, monster level bencana bukan lagi musuh. Namun, jumlah monster lebih dari yang mereka pikirkan dan garis depan perlahan-lahan didorong mundur. Lee Hyun-sung melindungi benteng bersenjata sambil berpikir. Dokja si, apakah semuanya berjalan baik? Petik 1. Dia berharap bahwa Kim Dokja akan menjawab tetapi tentu saja, Kim Dokja tidak menanggapi. Plus. Inkarnasi terkuat ke-4 di Seoul Dome adalah Black Flames Empress Han Suyong. Plus. Pada saat yang sama, Han Suyong tertawa ketika dia melihat papan tulis. Petik 2. Aku benar-benar ke-4. Han Suyong bertanya sambil menatap Kim Dokja yang berdarah di tanah. Dia ditikam sehingga dia tidak akan mati seketika, tetapi perdarahannya parah dan dia pasti akan segera mati. Han Suyong membungkuk dan menyentuh pipi Kim Dokja yang berdarah. Kim Dokja, apakah Anda benar-benar akan mati seperti ini? Bagaimana jika Anda di tempat ketiga? Petik 2. Han Suyong menatap Kim Dokja dengan ekspresi tidak nyaman. Kamu terlihat sangat riang sekarang. Tentu saja, Kim Dokja tidak menjawab. Dia adalah orang yang menikamnya, tetapi begitu dia melakukannya, dia benar-benar takut bahwa Kim Dokja akan mati. Dia bahkan tidak punya avatar. Tidak, mungkin. Kenapa aku mengkhawatirkannya? Han Suyong mengelus sebelum terdiam. Bibir Kim Dokja yang tidak sadar berkerut kesakitan. Dia ingin tahu apa yang sedang terjadi tetapi dia tidak bertanya. Kim Dokja mengalami kesulitan. Seperti dia adalah orang biasa sebelum dunia dihancurkan. Orang seperti itu telah melompat ke atas panggung untuk menentukan nasib dunia dan memindahkan karakter utama. Han Suyong sejenak lupa bahwa Kim Dokja juga manusia normal. Dia mengulurkan jari dan menyentuh mulut Kim Dokja. Lalu wajahnya menjadi campuran aneh senyum dan kerutan. Han Suyong terkikik. Petik 2. Ini benar-benar aneh. Pada saat ini, gelombang kejut besar terjadi di kubah. Pertempuran antara Yo Jong Hyuk dan Nirvana akan segera berakhir. Haha, ada 3 orang yang harus dinanti. Saya bertanya-tanya siapa mereka. Tunggu saja, peringkat akan segera diumumkan kepada publik. Rasi Bintang, Secretive Plotter, mematikan hatinya. Rasi Bintang, Prisoner of the Golden Headband, berkeringat dan kehilangan rambut. Konstelasi, Botak Jenderal Keadilan, menyeka kepalanya. Yo Jong Hyuk mendengarkan pesan yang masuk dan mengangkat pedangnya lagi. Ada suara mengerikan ketika 1000 tangan Avalokitesvara ditusuk dan suara mekanis datang dari otot-otot yang dalam. Yo Jong Hyuk merasakan kehadirannya perlahan runtuh. Itu adalah efek samping dari transformasi tubuh raksasa. Itu adalah biaya untuk menanggung kekuatan yang dia tidak mampu. Raksasa sudah jelas memperingatkannya ketika dia diberi kekuatan ini. Jangan pernah gunakan skill ini sampai semua statistik Anda mencapai 3 digit. Namun, raksasa mengharapkannya untuk menerima keterampilan ini melalui transmisi.
Dia tahu Yo Jong-hyuk tidak akan mendengarkan peringatannya. Yo Jong-hyuk harus berjalan di jalan Sura, jalan yang mustahil, dan dia harus menggunakan segala cara yang harus dilaluinya. Hal yang membuat frustrasi adalah bahwa ujung jalan masih tidak terlihat. Yo Jong-hyuk meremas semua kekuatan sihir di tubuhnya dan mengarahkan pedangnya. Ada ledakan besar kekuatan sihir biru menuju nirvana. Membelah langit adalah ledakan. Jangan sembunyikan dirimu. Perluas, mekar, banjir. Jangan biarkan langit berada di atasmu. Itu adalah kata-kata dari Sein Pedang Breaking the Sky, yang mengajarinya Breaking the Sky Swordsmanship. Di bagian tengah dan kedua dari regresi kedua, Breaking the Sky Sword Sein bertempur melawan aliansi yang kembali dan meninggal sendirian. Pada saat itu, Yo Jong-hyuk melihat langit tebal yang tidak bisa ia hancurkan. Jelas ada langit di dunia ini. Yo Jong-hyuk. Namun, nirvana bukan langit itu. Nirvana adalah reinkarnator yang kuat. Dia akan menjadi lebih kuat di masa depan. Dia belum sekuat iblis surgawi atau The Breaking the Sky Sword Sein. Jadi, aku bisa membunuhmu. Yo Jong-hyuk melepaskan semua kekuatan sihirnya dan menghancurkan seluruh tubuh nirvana. 1000 tangan nirvana dari Avalokitesvara hancur berkeping-keping. Daging yang terkena kekuatan sihir terkoyak. Ini adalah batas keterampilan yang tergesa-gesa. Kuao. Tubuh nirvana menabrak tanah dan gelombang kejut besar terjadi di dalam. Yo Jong-hyuk yakin akan kemenangannya. Pemogokan ini sudah cukup. Nirvana mungkin memiliki sejumlah kartu tersembunyi tetapi dia tidak bisa membalikkan pukulan seperti ini. Dia menjadi sadar akan Kim Dokja sehingga dia akan mewarisi keterampilan jarak dekat. Yo Jong-hyuk menarik kekuatan sihirnya yang tersisa dan mempersiapkan pukulan terakhir. Saat ia muncul dari lubang untuk menghadapi pukulan terakhir, tiba-tiba terdengar bunyi bip di kepalanya. Keterampilan mental advance barrier level 3 telah mencapai batasnya. Keterampilan eksklusif, pemikiran vaksin level 1 telah mengikisnya. Apa, itu tidak mungkin. Vaksin pikir adalah kontra keterampilan untuk Nirvana's Infection dan Eternal Prison. Mengapa itu digunakan padanya? Jangan katakan padaku. Dia tiba-tiba mendapatkan pencerahan. Nirvana saat ini masih lebih lemah dari Nirvana di kehidupan masa lalunya. Bagaimana jika Nirvana tidak mewarisi keterampilan tempur jarak dekat? Terlepas dari variabel yang disebut Kim Dokja, satu-satunya tujuan Nirvana adalah Yo Jong-hyuk dari awal. Sial, itu adalah kekhawatiran. Keterampilan mental advance barrier level 3 telah dihancurkan. 108 roh jahat mulai menggerogoti pikiran Anda. Pada saat ini, mata Yo Jong-hyuk menjadi hitam dan kelima inderanya mulai menjadi liar. Dia seharusnya memperhatikan sesuatu yang aneh ketika pikirannya menjadi sangat berat. Nirvana tertawa dari dalam lubang. Yo Jong-hyuk, hanya aku yang bisa memahamimu. Petik 2. Jelas bahwa Nirvana hanya bertahan untuk saat ini. 108 manik-manik raksasa bersinar di belakang Nirvana. Berhenti sekarang dan menjadi satu denganku. Light bangkit dan Yo Jong-hyuk merasakan kepingan-kepingan penderitaan yang menyelimutinya. Dia tidak akan bisa menjamin regresi berikutnya jika dia jatuh ke keterampilan ini. Terserah di sini. Dia harus mundur sekarang. Yo Jong-hyuk melakukan kontrol akhir atas tubuhnya dan membawa Heaven Shaking Sword ke lehernya. Jangan bayangkan Anda akan menjadi lebih baik jika Anda membuang ronde ini. Mengapa kata-kata itu muncul pada saat ini? Mungkin ini adalah babak di mana Anda akan melihat akhir dunia ini sebagai manusia. Petik 2. Yo Jong-hyuk berada dalam kondisi pikiran yang mengerikan dan memiliki pemikiran untuk pertama kalinya. Kim Dokja. Kemudian pandangannya berangsur-angsur redup. Kau brengsek, kamu berpikir cepat. Dia salah. Suara yang akrab terdengar. Istirahat. Meskipun enggan, Yo Jong-hyuk merasa lega dengan suara itu dan dengan mudah menutup matanya. Perlahan-lahan aku membuka mata dan merasa seperti dipenuhi dengan kekuatan. Ketinggian bidang pandang saya telah berubah dan perasaan otot-otot tempur membuat saya merasa baik. Sejumlah adrenalin yang cukup dikeluarkan. Saya penuh keyakinan bahwa saya bisa melakukan apa saja. Sudut pandang orang pertama protagonis telah diaktifkan. Gila, ini adalah sudut pandang protagonis orang pertama yang asli. Ini adalah bagaimana perasaan Yo Jong-hyuk biasanya. Saya tidak akan pernah sekuat ini. Petik 2. Bagaimana kamu mendapatkan pikiranmu kembali dari 108 kekhawatiran? Aku bisa melihat sosok Nirvana di kejauhan. Saya melirik keluar stadion. Fakta bahwa saya melekat pada Yo Jong-hyuk berarti bahwa Han Suyong telah melakukan pekerjaannya dengan benar. Jika sudah sesuai jadwal, ada 5 menit tersisa sampai napas saya benar-benar berhenti. Mata Nirvana sangat tajam saat dia mengarahkan keterampilan padaku lagi. Karakter, Nirvana Mobius telah menggunakan 108 kekhawatiran level 2. 108 kekhawatiran. Awalnya itu adalah keterampilan untuk meningkatkan tingkat pencerahan seseorang dengan menakuti roh mereka sendiri tetapi ketika digunakan pada orang lain, itu akan menimbulkan delirium yang mengerikan. Secara khusus, efeknya lebih buruk daripada infeksi pikiran atau penjara abadi untuk para regresor seperti Yo Jong-hyuk. Tentu saja, ini hanya akan terjadi jika saya adalah Yo Jong-hyuk. Dinding keempat telah sepenuhnya menetralisir efek dari 108 kekhawatiran. Aku minta maaf tapi aku bukan Yo Jong-hyuk yang normal sekarang.
Perasaan ini adalah, siapa kamu? Seperti yang diharapkan, reinkarnator memperhatikan dengan cepat. Saya bergegas dan meninju mulutnya. Kuak. Nirvana terbang dengan teriakan. Tubuh seorang regresor benar-benar luar biasa. Saya memiliki kecepatan dan kekuatan destruktif sebanyak ini tanpa menggunakan elektrifikasi. Kekuatan fisik Nirvana kelelahan dan dia tidak bisa menahan diri ketika dia terbang di udara. Perasaan yang sangat menyenangkan. Namun, Nirvana masih bisa menahannya. Itu alami. Dia akan terbiasa dengan rasa sakit dan kematian. Saya sekali lagi memukulnya dan berkata, Anda telah mengalami kematian puluhan kali sehingga Anda tidak tahu kematian. Itu lucu. Kematian adalah kematian dan itu hanya terjadi sekali. Hadiah, manusia itu penting karena tidak ada apapun setelah kematian. Inilah mengapa Nirvana tidak tahu kematian atau hadiah. Seseorang yang tidak bisa hidup di masa sekarang berkhotbah tentang masa kini. Tidak ada kontradiksi. Petik 2. Bagaimana dengan aku, Keok? Aku tahu alasan mengapa Anda ingin menjadi satu dengan Yo Jong Hyuk, mengapa Anda menyebarkan gereja keselamatan dan apa yang akhirnya ingin Anda capai. Petik 2. Saya mengerti, itulah sebabnya saya harus menghentikannya sekarang. Nirvana ragu-ragu. Tetap saja, dia adalah seorang reinkarnator dan dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Nirvana berteriak, orang bodoh. Tidak ada gunanya melakukan ini. Bahkan jika kamu melakukan ini, Yo Jong Hyuk akan mati. Tidak ada yang bisa menghentikan penghancuran skenario. Bahkan jika hidup ini hancur, dunia akan mengulangi. Saya akan bereinkarnasi dan Yo Jong Hyuk akan mundur. Kita akan berakhir sebagai satu. Petik 2. Ya, ini adalah pola pikir reinkarnator. Namun, apa kau benar-benar berpikir begitu? Pada saat ini, sebuah pesan muncul di papan pesan. Ini adalah waktu yang tepat. Plus. Inkarnasi terkuat ketiga di Seoul Dome adalah Raja Agung Yo Jong Hyuk. Plus. Ekspresi Nirvana menjadi aneh. Ketiga, Yo Jong Hyuk. Petik 2. Saya mengangguk dan tersenyum. Yo Jong Hyuk tidak akan pernah pergi ke regresi berikutnya. Apa? Tidak peduli apa, Yo Jong Hyuk akan bertahan hidup. Baik kamu atau aku. Petik 2. Jangan buat aku tertawa. Saya inkarnasi terkuat, Nirvana Moebius. Orang sepele sepertimu. Petik 2. Plus. Inkarnasi terkuat kedua di Seoul Dome adalah pemimpin keselamatan Nirvana. Plus. Sial, saya tidak tahu tempat kedua sudah akan dirilis. Aku mendongak dan melihat para Dokaebis terkikik seperti itu lucu. Mungkin mereka memutuskan permainan sudah beres. Tubuh Nirvana mulai bergetar. Ini konyol. Nirvana, kamu bilang ingin hidup di masa sekarang. Mungkin, kamu. Tubuh Nirvana berguncang seperti dia menemukan topik yang tidak pernah bisa ditafsirkan. Aku menatap Nirvana dan membuka mulutku. Suara itu sangat rendah, seperti bisikan mesin penuai. Aku akan memberitahumu tentang kematianmu.